Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuat Kasari dengan nomor induk mahasiswa K71180848. Saya dari kelas 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret angkatan 2018. Di sini, saya akan memperkenalkan media pembelajaran tematik yang saya buat dan yang saya namakan Pop-up Tuan Sahabatku. Nah, di sini di video ini saya akan menayangkan cara pembuatan dan cara penggunaannya. Stay tune ya.
Nah, tadi udah tahu kan caranya? Ini adalah hasilnya. Yeay! Pop up Tuan Sabaku. Nah, kita buka ya. Nih. Jadi ini ada talinya. Kita buka. Oke, kita lanjut ke langkah penggunaannya ya. Caranya yang pertama kita buka dulu pisahnya. Yang kedua kita buka dan kita taruh di meja. Kita taruh di meja, lalu kita ambil penyangganya. Penyangga. Kita ambil penyangganya terus jadi seperti ini. Nah, yang pertama ini saya buat adalah ruang baca karena untuk mengawali pembelajaran kita membaca dulu untuk meningkatkan daya literasi peserta didik. Tadi di sini ada bacaan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Lalu ada di sini juga ada bacaan lagi tentang ASEAN. Jadi ini bacaan dan juga menyangkut ke materi. Itu ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya. Wah, langsung ada bunga. Kita ulang. Nah, di sini ada bunga, ada halaman taman. Di sini ada bunga. Ini menjelaskan bagian-bagian dari bunga dan perkembangan genotype. Ya. Guru bisa menjelaskan dan juga nanti siswa juga dapat membaca. Ini dapat digunakan oleh guru menerangkan dan juga untuk siswa ya. Kita buka lagi. Di sini ada keliling ASEAN, diajak Tuan Sabaku keliling ASEAN. Nah, ini ke 5 negara dulu. Dari Myanmar. Nah, di sini kita bisa dibuka, kita baca. Di sini terdapat keterangan kondisi sosial budaya di negara-negara ASEAN. Ini misalnya Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda, itu dan lain-lain. Terus lanjut Thailand, Kamboja, Indonesia, Singapura, itu ya. Terus kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini juga keliling ASEAN sama ini Laos. Nah, ada gambarnya juga, ada keterangannya, bacaannya. Jadi ini mencakup ketiga mata pelajaran di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Halaman terakhir ini adalah pengetahuan tambahan tentang kondisi geografis di Asia Tenggara. Oke, setelah selesai kita tutup dan guru bisa memberikan tambahan atau menjelaskan lebih rinci dan juga bisa menambahkan tugas agar siswa atau peserta didik dapat memahami materi secara detail. Dan pop-up Sabaku ini digunakan untuk kelas 6 semester 1, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 1 yang mencakup bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, pop-up book Tuan Sabaku ini memiliki kegunaan. Nah, kegunaannya di sini. Media ini memiliki kemampuan untuk memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam suatu materi, sehingga membuat materi lebih mudah diingat dan dipelajari. Seperti itu. Jadi ini media pembelajaran yang sangat praktis. Nah, pop-up book Tuan Sabaku ini memiliki kelebihan. Dia sangat praktis dan sangat efektif untuk suatu pembelajaran karena ini dapat memberikan kesan yang membuat anak itu lebih memahami dan mudah mengingat materi yang dipelajari. Lalu, media pop-up ini juga sangat praktis ditempatkan karena ini tidak memakan banyak tempat. Hanya saja ini harus ditempatkan di tempat yang kering agar tidak mudah lembab dan dapat menumbuhkan jamur ya. Media pop-up ini sangat bagus loh. Nah, pop-up book Tuan Sabaku ini memiliki kekurangan karena ini dalam pembuatannya cukup rumit dan juga harus menggunakan modal yang cukup besar. Tapi dengan dengan pop-up book ini siswa itu dapat meningkatkan daya imajinasinya dengan adanya kesan tinggi
dan juga kesan pemasaran akan ada apa sih di negara ini, ada apa sih di negara ini, ada apa sih seperti itu. Jadi pop-up ini sangatlah berguna dan sangatlah bermanfaat. Amin. Oke, sekian ya pengenalan, cara pembuatan dan cara penggunaan dari pop-up Tuan Sabaku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pop-up Tuan Sabaku. Tunggu dulu. Masih ada media pembelajaran IT-nya. Namanya Pinaktif Tuan Sabaku. Kita lihat ya gimana caranya. Oke, cara yang pertama siapkan alat dan bahan. Terus yang digambar dan koneksi internet. Lalu kita mendownload ikonnya dan juga kita mendapat template-nya dari PPT di YouTube-nya Donna Agustiawan. Nah itu tinggal memasukkan kata-kata dan mengedit hyperlinknya. Nah di sini di menu ada tentang materi kuis dan profil karya. Nah di tentang Pinaktif itu ada isinya, saya isi dengan ini kan tadi dipencet lalu aku hyperlink ke slide yang terkait ini. Ini tentang profil karya. Nah ini mengadopsi dari template PPT dari Donna Agustiawan. Lanjut kita ke materinya. Nah kita ada tumbuhan ini apa. Nah nanti peserta didik diminta untuk membaca dan mengetahui paragraf gagasan pokok paragraf. Nah ini kita lanjut ke bagian-bagian bunga. Ini kan membahas tentang, nah ini juga tentang perkembangan generatif. Ini lanjut ke ASEAN. ASEAN banyak sekali, ada 10 negara. Nah di setiap slide-nya saya selipkan suara. Setiap slide-nya pasti ada suaranya, entah itu background saja atau suaraku. Nanti setiap negara itu dapat diklik langsung muncul ini. Jadi saya hyperlink. Nah tadi udah tahu kan gimana cara membuat Pinaktif Tuan Sabaku. Sekarang cara penggunaannya. Caranya kita buka PPT interaktifnya. Kita buka seperti ini akan penampilannya ya. Kita slideshow seperti ini. Dia akan bersuara juga. Halo teman-teman, hari ini baru saja Pinaktif Tuan Sabaku. PPT interaktif Tuan. Kita klik ini. Ini ada berbagai icon tentang materi kuis atau tentang Pinaktif Tuan Sabaku dan juga profil karya. Nah profil karya ini merupakan identitas si pembuat ya, dan juga siapa yang membantu itu ya. Kita langsung ke materi saja ya. Yang pertama kita ini kita next, lanjut, dan di sini juga langsung ada suaranya. Kita bisa langsung ke ya itu tadi kan materinya itu nanti tentang perkembangbiakan generatif dan sosial budaya di ASEAN, di negara ASEAN ya. Terus kita lanjut ke kuis, kita mencoba yang kuis. Petunjuk latihan soal, pilih jawaban yang benar. Oke, kita
jagung berkembang biak secara A. genetatif, B. pembuahan, C. vegetatif, D. penyerbukan. Coba kita ke pembuahan coba ya, benar atau salah ya? Oh, belum tepat. Oke, kita ke genetatif. Wah, jawaban kamu benar. Kita bisa lanjut ke soal kedua. Peristiwa jatuhnya Putih Sarika kepala putih disebut apa? Penyerbukan. Yeay, kita lanjut seperti itu ya. Caranya tuh seperti itu. Di sini tuh, nah ada 28 slide. Ini tentang materi, kuis, dan juga tentang pin aktif, profil karya. Nah, itu tadi caranya. Karena keterbatasan media, saya membuat link Google Drive di description, bisa di-download dan juga bisa dilihat PPT-nya lebih rinci gimana PPT-nya seperti itu ya. Nah, itu tadi udah tahu kan gimana caranya, dan itu juga bisa digunakan oleh pegangan guru dan juga untuk membantu siswa mempelajarinya dengan sendiri. Jadi siswa itu dapat menggunakan pin aktif itu sendiri. Mungkin kan dengan adanya wabah ini bisa guru atau pendidik itu mengirimkan PPT ini untuk dipelajari di rumah oleh peserta didik seperti itu. Kelebihannya itu, dan yang kedua itu lebih praktis karena tinggal kita melihat beberapa menit, kita memahami dengan fokus, kita bisa memahami materi dan juga dapat merefleksinya seperti itu. Dan juga yang ketiga itu lebih murah karena hanya dengan menggunakan skill kita sendiri dalam membuat PPT interaktif dan juga keuangan waktu kita seperti itu ya. Terus yang kekurangannya itu mungkin bila ditayangkan di kelas itu harus membutuhkan sarana prasarana yang memadai. Misalnya harus ada laptop, harus ada speaker, harus ada LCD dan lain-lain gitu ya. Oh iya, kekurangan jika untuk peserta didik itu sendiri, jika peserta didiknya belum memiliki laptop atau alat untuk menayangkan ini, itu juga memiliki kekurangannya itu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.